Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, kelas 6A, Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA 11 April Sumedang. Perkenalkan, nama saya Rizka Ratnasari, NPM E18352233331. Beranggotakan yaitu Dede Yanti, Eli Windy Yuliani, Intan Nuriana, dan Tasya Andini Putri. Tahap 1. Perencanaan usaha. Brand usaha, Potabol. Brand usaha ini dibuat dan terinspirasi dari adanya pemikiran bahwa di pasaran, para petani memiliki hasil panen kentang yang melimpah dari setiap tahun ke tahunnya. Dan harga pasaran para petani menjual kentang pun terbilang murah. Oleh sebab itu, kami melakukan inovasi untuk memanfaatkan dan mengolah kentang menjadi makanan yang kekinian. Untuk memanfaatkan dan mengelola kentang menjadi makanan kewirausahaan yang sehat dan bergizi sesuai dengan perkembangan zaman serta modern, walaupun hanya bersumber dari bahan dasar kentang, tetapi digemari oleh setiap kalangan usia. Penetapan strategi teknik pemasaran yang akan dilakukan, yaitu terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar. Kami melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan produk kewirausahaan kentang ini dengan meningkatkan produk olahan kentang menjadi berbagai jenis olahan makanan atau jajanan yang sehat untuk berbagai kalangan dengan kualitas produk yang sangat baik dan harga penjualan yang ekonomis untuk semua kalangan usia, perempuan maupun laki-laki. Inovasi olahan kentang sebagai Potabol nampol karena ingin membuat olahan kentang yang baru dan kekinian, supaya pembeli pun tidak merasa bosan oleh olahan kentang yang biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, kami berinovasi kentang menjadi olahan yang kekinian, yaitu Potabol nampol. Kentang yang diolah menjadi bola-bola kecil dengan berbagai bahan campuran, kemudian terdapat isian di dalamnya, seperti oncom, keju, kemudian digoreng dan diberi topping berbagai saus rahasia. Jadi, walaupun kentang hanya sebatas olahan kentang biasa di kebanyakan penjual, tetapi sekarang kami menekankan dan meningkatkan inovasi wirausaha kentang sesuai dengan pasar sekarang ini, supaya diminati oleh setiap kalangan usia dan anak-anak muda zaman sekarang, perempuan maupun laki-laki, supaya olahan kentang tetap melegendaris sesuai perkembangan zaman. Pengembangan pasar. Kami mengembangkan segmentasi pasar untuk berbagai konsumen. Di antaranya, kami membuat varian rasa saus untuk topping yang menyesuaikan dengan kalangan usia. Kemudian kami membuat isian Potabol dengan berbagai jenis, menyesuaikan dengan kegemaran dan kesukaan berbagai kalangan usia. Varian isi Potabol nampol untuk kalangan anak-anak dan orang tua, kami menyediakan Potabol keju dengan topping saus yang direkomendasikan, yaitu mayones. Untuk kalangan dewasa, kami menyediakan Potabol dengan varian keju dan saus keju, sambal oncom, kemudian saus yang disarankan yaitu saus pedas. Pengembangan produk. Kami berencana untuk mengembangkan produk Potabol menjadi berbagai jenis, diantaranya Potabol nampol dan Potaket kroket. Potabol nampol, produk kentang dengan jenis rasa dan isian serta bentuk dan saus yang rasanya nampol kekinian. Potaket kroket, produk kentang dengan kulit lumpia yang dibuat dengan bentuk yang berbeda seperti astor dan isian kentang dan sayur penunjang lainnya serta bumbu yang enak. Perkenalkan, nama saya Dede Yanti dari kelas 6A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rizka. Di sini saya akan menyampaikan tentang penetapan segmentasi pasar. Yang pertama, geografi. Di sini kita akan mencoba berjualan di pasar untuk memasarkan produk Potabol nampol dan diadakan di dua tempat yang berbeda supaya dapat menarik konsumen untuk membeli produk kita. Yang kedua yaitu demografi, di mana kita akan membuat produk yang berbeda, yaitu produk Potaket kroket dan akan membuat produk tersebut dengan berbagai macam varian rasa supaya dapat menarik konsumen.
dan supaya terus-menerus berinovasi untuk mengembangkan produk baru sesuai dengan perkembangan zaman agar konsumen tidak pernah merasa bosan. Yang ketiga yaitu psikografi, di mana kita memasarkan produk ini sesuai dengan gaya hidup konsumen dari berbagai kelas ekonomi, dari ekonomi bawah, menengah, dan atas. Karena produk potable nampol ini kami ciptakan dan perhitungkan semuanya sesuai dengan kondisi perekonomian pada masa pandemi COVID-19 ini, supaya semua kalangan bisa membelinya. Yang keempat yaitu behavioral, di mana kita melakukan uji coba produk kami kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kualitas rasa dan kualitas produk potable nampol ini. Karena kami harus memperhatikan kepuasan konsumen terhadap kepuasan produk yang kami buat dan dipasarkan. Untuk mengetahui para konsumen puas dan tertarik pada produk kita, dan untuk membuat inovasi-inovasi dan terobosan baru dalam bidang kuliner kentang sesuai perkembangan zaman. Yang kelima yaitu individual. Di sini kita memberikan informasi produk potable nampol ini secara rinci dan semenarik mungkin dengan membuat poster produk potable nampol yang akan dipublikasikan di sosial media. Kemudian, kami membuat video review produk makanan potable di media sosial supaya mereka merasa tertarik secara langsung karena rasanya dan makanan yang berkualitas yang telah direview oleh orang-orang. Yang keempat ada preaching. Di sini mengacu kepada salah satu dari 3 metode yang dijelaskan pada metode pemasaran. Cost based preaching. Kami menetapkan harga 1 cup ukuran 14 x 22 cm dengan isi potable nampol sebanyak 200 gram. Dijual dengan harga 10.000. Yang kedua yaitu 20 x 29 cm dengan isi potable sebanyak 500 gram, dijual dengan harga 15.000. Adapun harga bahan-bahan yaitu yang pertama biaya pembelian kentang 1 kg 16.000, terigu 1 kg 8.000, telur setengah kilogram 12.000, minyak 1 liter 14.000, keju 21.000 dan plastik klip 8.000. Jadi total keseluruhan biaya yaitu 79.000. Supaya mereka dapat mengetahui review secara nyata bagaimana enaknya dan uniknya rasa potable yang kami buat. Karena menurut konsumen, mereka mengatakan bahwa tampilan potable yang kami buat sangat menarik selera dan sepertinya sangat enak. Banyak konsumen yang sangat penasaran bagaimana rasa dari produk potable yang kami buat dengan bahan dasar kentang. Itulah yang membuat para konsumen bertanya-tanya bagaimana enaknya olahan potable ini. Selanjutnya, kelayakan usaha potable. Maka kami kelompok 6 dapat menyimpulkan kelayakan usaha potable kami sangatlah layak untuk dipasarkan. Karena produk potable yang kami buat berinovasi dari olahan-olahan kentang dengan rasa yang enak dan kekinian, serta harga yang ekonomis bagi para konsumen. Serta kami berikan 2 versi, siap makan dan frozen, yang tentu saja membuat praktis dan efektif untuk dapat disimpan terlebih dahulu dan bertahan selama 2-3 hari. Dan para konsumen sangat banyak yang tertarik untuk membeli produk potable kami. Menurut mereka, postingan promosi potable yang kami lakukan sangatlah menarik dan membuat penasaran mengenai keenakan dan kualitas rasa dari potable. Sebab itulah mereka mulai menunggu kapan produk potable mulai dipasarkan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwindi Yuliani dengan NPM 183522324.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dede Yati, yaitu proses produksi. Bahan-bahan: kentang, daging ayam, tepung terigu, tepung roti, keju, telur, masako, bawang putih, bawang merah, ladaku, saus ABC, bumbu penyedap, minyak goreng, cabai, selada, bawang daun, dan terakhir mayones. Proses produksi. Langkah yang pertama, cuci kentang. Sesudah dicuci, rebus terlebih dahulu kentangnya tersebut. Setelah direbus, kemudian dihaluskan kentang benar-benar halus, lalu campur kentang tersebut dengan tepung, telur, bawang putih yang sudah dihaluskan, bawang daun, lada bubuk, garam, kaldu bubuk, uleni sampai tercampur rata. Kemudian tes rasa, jika kurang rasa tambahkan kaldu bubuk atau garam. Yang kedua, buat isian adonan. Yang pertama, cuci daging ayam sampai bersih. Setelah itu, rebus daging ayam beberapa menit sampai empuk. Lalu goreng daging tersebut. Setelah digoreng, suwir daging ayam dan siapkan bumbunya seperti bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan, bawang daun, garam, kaldu bubuk. Setelah semua bumbu dihaluskan, lalu tumis bumbu tersebut dan masukkan daging ayamnya. Yang ketiga, lalu ambil adonan kentang yang sudah dihaluskan, lalu letakkan adonan di talenan atau di tatakan yang sudah ditaburin tepung terigu sebelumnya agar tidak menempel. Setelah itu, kepal dan pipihkan. Lalu masukkan isian adonan atau ayam suwir atau keju. Kemudian bentuk bulat-bulat adonan tersebut. Jika adonan sudah merata, masukkan ke dalam telur yang sudah disiapkan. Sebelumnya telur dikocok di mangkok terlebih dahulu. Setelah dimasukkan ke dalam telur, lalu masukkan ke dalam tepung roti atau panir. Lakukan sampai adonan kentang habis dan portable pun siap untuk digoreng. Saya Intan Nuriana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Eli Windy. Proses produksi. Yang terakhir adalah memasak bahan-bahan yang sudah menjadi potable tetapi masih mentah, yaitu siapkan minyak panas. Jika minyak sudah panas, maka masukkan potable sampai kering, lalu diamkan 30 detik supaya minyaknya turun. Setelah itu potable siap disajikan. Bisa ditambahkan dengan mayones atau saus sambal sesuai selera, seperti gambar yang berikut ini. Proses distribusi dan transaksi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam proses penjualan potable ini, kami mengadakan PO 1-2 hari kali dalam kurun waktu seminggu. Proses distribusi dan transaksi yang dilakukan dalam produk ini yaitu didistribusikan oleh tiap anggota kelompok dengan melihat jarak antara pembeli dengan rumah tiap anggota kelompok. Pemasaran pada potable ini kami lakukan dengan satu cara, yakni online, tetapi jika promosi dirasa kurang, kelompok kami akan melakukan promosi offline dengan cara menawarkan langsung ke orang-orang terdekat seperti teman atau menitipkan potable ke warung-warung. Maka dari itu, untuk proses transaksinya bisa dilihat sebagai berikut. Pemasaran produk yang kami tawarkan adalah pemasaran produk secara online, di mana semua anggota kelompok mengiklankan, buat story WhatsApp atau story Instagram di sosial medianya masing-masing agar produksinya dapat dikenal luas oleh orang lain. Dan jika ingin memesan, melakukan pemesanan online, chat dulu penjual, dan jika sudah ready barang potable ini bisa diambil oleh konsumen langsung dan konsumen membayar saat pengambilan barang. Seperti contoh berikut ini, konsumen telah memesan dan pesanan itu diambil oleh konsumen tersebut secara langsung. Selanjutnya, kendala usaha. 1. Kenaikan harga bahan baku. 2. Persaingan pasar. 3. Konsumen cepat bosan. Upaya mengatasi kendalanya tersebut. Yang pertama, 1. Mengurangi ukuran produk tetapi tetap menjaga kualitas. 2. Memperluas promosi, mengadakan diskon, dan membuat produk semenarik mungkin. 3. Menambahkan berbagai varian rasa supaya konsumen tidak cepat bosan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Andini Putri.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Intan Nuryana. Di sini ada beberapa video dari produk kami yang dapat dilihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. A. Perencanaan usaha. Tahap 1. Dalam tahap ini, semua tahapan untuk memulai usaha harus benar-benar direncanakan dengan baik, dengan pertimbangan yang benar, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan sesuai dengan tujuan awal. Dimulai dengan brand usaha yang dibuat berdasarkan analisis dan pertimbangan, serta diskusi yang menghasilkan kesimpulan untuk membuat brand portable nampol. Penetapan strategi teknik pemasaran yang akan dilakukan, penetrasi pasar, pengembangan produk, media pemasaran, penetapan segmentasi pasar, dan sampai ke tahapan perinci. Yang kedua adalah produk dan kelayakan usaha. Produk kami kelompok 6 dari kelas 6A melakukan promosi atau pencitraan produk portable melalui Instagram. Kemudian respon yang kami dapat dari konsumen atau masyarakat tertarik pada produk portable, mereka memberikan respon ketertarikannya kepada produk kami. Maka kami kelompok 6 dapat menyimpulkan kelayakan usaha portable kami sangat layak untuk dipasarkan, karena produk portable yang kami buat berinovasi dari olahan kentang dengan rasa yang enak dan kekinian serta harga yang ekonomis bagi para konsumen. Serta kami memberikan 2 versi, yaitu siap makan dan frozen, yang tentu saja membuat praktis dan efektif. Dan tahap yang ketiga adalah proses produksi. Tahap proses produksi atau pembuatan produk portable kami membuat dari tahap pengumpulan bahan baku dan proses memasak sampai menjadi makanan siap makan. Dalam proses produksi ini, kami melakukannya dengan sangat baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan produksinya, sehingga rasa yang dihasilkan dari portable nampol sangat enak karena dibuat dengan bahan-bahan yang bagus dan sehat. Sedangkan proses distribusi dan transaksi, kami mengadakan PO 1-2 kali dalam kurun waktu seminggu. Proses distribusi dan transaksi yang dilakukan dalam produk ini yaitu didistribusikan oleh setiap anggota kelompok. Namun, dalam semua usaha tetap saja pasti mengalami kendala usaha. Di antaranya 1. Kenaikan harga bahan baku. 2. Persaingan pasar. 3. Konsumen cepat bosan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, maka kelompok kami mengurangi ukuran produk tetapi tetap menjaga kualitas. Yang kedua, memperluas promosi, mengadakan diskon, dan membuat produk semenarik mungkin. Dan yang ketiga, menambah berbagai cita rasa supaya konsumen tidak cepat bosan. Dapat kelompok kami simpulkan bahwa kelompok kami mendapatkan keuntungan sebagai berikut, yaitu total biaya produksi awal adalah 79.000. Produksi yang dibuat adalah sejumlah 20 plastik klip dengan keterangan sebagai berikut. Plastik klip yang berukuran 14 x 22 cm dengan isi portable nampol sebanyak 200 gram dijual dengan harga 10.000. Sedangkan plastik yang ukurannya 20 x 29 cm dengan isi portable nampol sebanyak 500 gram dijual dengan harga 15.000. Untuk ukuran 500 gram dibuat sebanyak 10 plastik kali 15.000 yaitu 150.000. Untuk ukuran 200 gram dibuat sebanyak 10 plastik kali 10.000 jadi 100.000. 150 dikali 100.000 ditambah 100.000 adalah 250.000. Sedangkan modal awal adalah 79.000. Jadi keuntungan bersih 171.000. Itu adalah keuntungan bersih dan produk kami dapat terjual dengan habis. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.